Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eman Channel, saat ini saya bersama Bapak Haji Anwar baru saja mengenalkan pelaksanaan Maulid Nabi SAW di Yayasan Darussalam Pasir Cikarang, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Haji. Ini kesannya Pak Haji. Ya Pak Haji. Gimana Pak Haji? Saya bisa mendatangkan perasaan saya, Pak Haji bisa mendatangkan saya Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya Akbar bisa hadir di yayasan saya, Yayasan Darussalam, yang tentunya merupakan bukti daripada kecintaan saya terhadap guru, terhadap mursyid. Ini adalah merupakan satu cita-cita saya. Bahkan tadi saya telah mengutarakan di dalam sambutan saya bahwa di dalam hidup saya sampai ajal pun saya tiba, saya ingin selalu dalam bimbingan beliau. Itu yang menjadi satu harapan saya. Karena petunjuk saya masuk ke Idrisiyah ini benar-benar petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi satu firasat atau satu perasaan yang selalu hadir di dalam hati saya. Petunjuk yang bagaimana Pak Haji sehingga bisa menimbulkan rasa kecintaan yang mendalam itu? Jadi begini, kembali. Emang mengawali daripada perjalanan saya masuk kepada Tarekat Idrisiyah ini, ya boleh dikatakan unik. Ya mungkin kalau orang-orang bisa mendapatkan petunjuk dari antara teman dan teman atau orang dan orang, kalau saya tidak. Gitu. Kenapa saya katakan tidak? Bahwa saya bisa hadir ke Idrisiyah itu dengan hati nurani, apa yang dinamakan ya niat hati, itu adalah merupakan petunjuk Allah. Makanya ya saya sudah meyakini daripada hal ini adalah merupakan jalan yang benar. Intinya jalan yang benar. Itu yang menjadi satu pemikiran saya, satu tekad saya. Bahkan ya tentunya harapan semua buat keluarga saya, insya Allah saya juga akan mengajak dan memboyong keluarga saya untuk masuk daripada Idrisiyah. Itu yang menjadi satu harapan saya semua itu. Karena ya ini adalah merupakan satu bukti kecintaan gitu. Alhamdulillah ya respon dari si Akbar itu ya sangat baik. Itulah yang menjadi satu harapan saya. Bahkan saya alhamdulillah sudah diaku sebagai muridnya. Karena selama ini saya belum menemukan mursyid yang hakiki. Jadi Pak Haji ini akan mengajak tidak hanya diri sendiri, tapi kepada keluarganya. Insya Allah gitu. Ya kebetulan alhamdulillah adik saya bahkan anak-anaknya sudah pada sekolah di sana ya. Alhamdulillah sudah 2 orang. 2 orang ya. Haji Yogi. Padahal belum setahun. Belum, saya belum 1 tahun. Tapi saya punya satu keyakinan. Karena ya dasarnya dari mana? Ya itulah petunjuk Allah. Inilah yang susah gitu. Nah Pak Haji kan saya juga ingin belajar ya dari Pak Haji gitu ya. Sebelumnya kan tentunya Pak Akbar ini ya orang baik gitu ya, tentu hanya akan berkumpul dengan orang baik. Bagaimana Pak Haji bisa terpanggil gitu? Mungkin Pak Haji punya apa latar belakang. Jadi begini, emang ya saya kalau zikir itu ya sebelum saya masuk ke Idrisiyah itu ya emang setiap malam maupun siang pada asar saya itu selalu melakukan zikir gitu. Yang mungkin buahnya ini ya ini. Ya, saya mengalami perjalanan ini ya tadinya emang tidak ada petunjuk dari seseorang gitu. Karena saya menyimak dari awal itu
emang dari dakwah dia sehari 2 hari saya simak terus kajian-kajian beliau ini, alhamdulillah masuk dalam hati saya, masuk dalam pikiran saya. Nyimak dari YouTube. Oh, YouTube. Iya, dari Seram YouTube. Islami atau Enggak, dari YouTube aja. dari YouTube-nya. Karena waktu itu saya belum tahu Serambi Islami, belum tahu. Gitu. Ya, alhamdulillah ya sekarang saya sudah bisa masuk gitu. Emang perjalanannya ya itulah yang namanya kan perjalanan batin. Karena saya pada saat itu emang tidak sengaja untuk ke Tasik. Iya. Saya melalui Jarah dulu, ke Tegal Gubung, ke Mbah Suropati, terus ke Sesarip Hidayatullah, Gunung Jati. Nah setelah itu saya di situ di waktu menjelang subuh saya berzikir di depan Makbaro Sesarip Hidayatullah. Ya, saya mendapatkan petunjuk bahwa saya harus ke Tasikmalaya, yaitu menuju Idrisiya. Alhamdulillah di sana saya disambut dengan baik, gitu. Dan alhamdulillah saya dapat menerima saya, gitu. Walaupun ya itulah perjalanannya. Gitu ya. Pertama saya terus terang kalau dalam ilmu agama saya mah tidak ada gitu, minim sekali lah dalam ilmu agama. Jadi Syekh Akbar sudah 2 kali ke sini. 2 kali, alhamdulillah udah 2 kali. Karena emang dari awal Syekh Akbar datang ke rumah saya ke sini, dia sudah menyatakan di sini kita rutinkan gitu. Untuk kajian-kajian dia, emang saya banyak bicara juga ke beliau. Ya alhamdulillah Cikarang sudah menjadi jawiyah gitu dari Tarekat Idrisiya gitu, alhamdulillah. Jadi ada jawiyah baru yaitu jawiyah Cikarang. Iya benar. Sudah terbentuk gitu. Iya. Iya. Ya, satu. Nah, ini lagi Pak Haji ya, sedikit lagi. Jadi Pak Haji ini kan juga sudah membawa saudara-saudaranya dan juga Pak Haji ini terkenal gitu ya, mendirikan yayasan, artinya berjuang dengan harta dan jiwa gitu ya. Bagaimana Pak Haji bisa hati bisa begitu longgar gitu? Jadi begini, dasar daripada itu tekad. Tekad saya punya satu keyakinan gitu. Karena dalam prinsip saya, latar belakang saya mah ya katakanlah emang nggak inilah gitu. Tapi saya ingin memanfaatkan daripada sisa umur saya ke depan, sebagaimana tadi sambutan saya sampaikan itu tentunya harapan saya ya kehidupan ini akan berakhir. Nah setelah berakhir gitu ya apa sih tujuannya? Kita hanya ingin selamat gitu. Karena ya guru saya juga sering menjelaskan kayak Yusuf Kamil almarhum, kalau kita tidak selamat di alam barzah bagaimana kesananya. Nah ini yang menjadi satu pedoman buat saya. Saya sudah tua, umur hampir 60. Ya sekarang kalau emang saya masih belum untuk sesuai apa yang tadi dijelaskan, kalau orang 60 tahun belum balik, itu mau kapan? Itu udah lampu merah. Lampu merah dikatakan oleh Syekh Akbar begitu. Nah, ini adalah merupakan satu cerminan buat saya, buat kajian buat saya gitu. Walaupun ya saya istilahnya minim sekali dalam ilmu agama. Emang dasar saya tidak pernah mondok, tidak pernah apa. Ya alhamdulillah saya bersyukurlah seperti ini juga. Mungkin ada satu ya kesan mendalam itu Pak Haji dengan Syekh Akbar gitu. Ada. Apa tuh Pak? Itu urusannya batin. Luar biasa. Batin. Ini batin nggak bisa diomongin. Itu nggak bisa. Ini urusan saya karena batin saya dengan batin beliau itu nyambung. Bukan hanya sebatas dengan beliau, dengan Syekh Abdul Fatah, dengan mursyid-mursyid yang lainnya. Ya alhamdulillah saya selalu tersambung. Itu ya karena saya ya selama ini setelah saya ditalkin, saya tidak pernah saya tinggalkan. Ini udah merupakan satu komitmen saya. Tidak bisa diucapkan ya. Ya tidak bisa diucapkan. Karena ya hanya batinlah saya lah yang merasakan. Gitu. Itulah saya kembali kepada Allah. Semuanya kepada saya serahkan kepada Allah. Itu aja.
yang menjadi satu harapan saya. Banyak Pak Haji ya. Demikianlah para sahabat sekalian, semoga kita bisa mengambil teladan dari proses keguruan dan perjalanan batin dari Pak Haji Anwar ini. Demikian.